Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tenta Setiavara dengan NIM 2215471122. Saya dari reguler 3 tingkat 1 D3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikologis pada remaja. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu nih, apa sih remaja itu? Yuk kita bahas. Jadi remaja itu adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Menurut Sarwono, remaja itu dibagi menjadi 3. Jadi ada remaja awal, remaja akhir, dan remaja pertengahan. Jadi remaja awal itu mulai dari 10 sampai 12. Remaja tengah atau middle adolescence itu mulai dari 13 sampai 15 tahun. Dan yang terakhir, remaja akhir mulai dari 16 sampai 19 tahun. Baik. Di sini aku akan jelasin ke kalian semua tentang perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional pada remaja awal, tengah, dan akhir. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, perkembangan remaja awal pada fisik. Jadi perkembangan fisik pada remaja awal itu. Jadi perubahan pertama, munculnya rambut, ketiak, dan kemaluan. Lalu yang kedua, itu pada wanita itu sudah mulai keputihan dan menstruasi. Mimpi basah pada laki-laki dan testis yang membesar pada laki-laki serta perubahan payudara pada perempuan. Lalu yang kedua, perkembangan fisik pada remaja madya atau middle adolescence. Yang pertama, itu tubuhnya semakin tinggi dan berat. Alat reproduksi yang sudah mulai berkembang, bertambahnya produksi keringat dan suara menjadi pecah, pinggang, panggul, dan bokong itu akan mulai melebar, terutama pada wanita. Selanjutnya adalah perkembangan fisik pada remaja akhir. Pertama, fisik itu sudah mulai sepenuhnya berkembang, struktur dan pertumbuhan makin komplit dan telah matang secara fisik. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan psikologi, sosial, emosional pada remaja awal. Yang pertama, perkembangan psikologisnya. Remaja awal itu biasanya masih memperlihatkan kedekatannya bersama orang tua dan masih bergantung bersama orang tua. Lalu yang kedua, itu remaja awal masih membuat kelompok pertemanan dengan teman-teman terdekatnya. Lalu yang ketiga, remaja awal itu mulai memperlihatkan kemandiriannya dan biasanya remaja awal itu masih mencari identitas dirinya. Yang kedua, perkembangan emosional pada remaja awal. Biasanya remaja awal itu memberikan pendapatnya sendiri dan cenderung tidak toleran. Lalu seringkali terjadi ledakan kemarahan dan biasanya remaja awal itu cenderung pemurung. Lalu yang ketiga, perkembangan sosial anak remaja awal tuh gimana sih? Jadi yang pertama itu biasanya pertemanannya itu menguat, kompetitif terhadap teman yang tidak sekelompok dengannya, lebih suka menghabiskan waktu bersama teman dibanding bersama keluarga, lebih suka bermain dengan gender sejenis, misalnya perempuan bermain dengan perempuan, laki-laki bermain dengan laki-laki. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan psikologis pada remaja tengah. Jadi yang pertama itu mulai memperlihatkan kemandiriannya kepada orang tua, menghabiskan waktu yang lebih sedikit dengan orang tua. Nah, biasanya remaja tengah ini mulai menunjukkan ketertarikannya dengan lawan jenis. Jadi udah mulai suka-sukaan dengan lawan jenis. Lalu yang terakhir itu perubahan suasana hatinya itu nggak menentu. Jadi masih labil, kadang suka marah, sedih, senang. Lalu yang kedua, itu perubahan emosi pada masa remaja tengah. Yang pertama, itu mulai memperlihatkan kepedulian, suasana hati yang mulai berubah, lalu sering konflik dengan orang tua. Biasanya remaja pertengahan itu masih butuh perhatian lebih dan simpati dari orang terdekat atau orang tua. Sering overthinking, melamun, mikirin masa depan. Selanjutnya kita bahas perkembangan sosial pada remaja tengah. Yang pertama, itu remaja tengah memiliki ikatan tersendiri dengan teman sebayanya, menjaga hubungan baik dengan sahabat, biasanya lebih nyaman membicarakan masalahnya pada teman terdekatnya daripada pada orang tuanya. Hubungan dengan orang tuanya mulai bergeser dan kurang dekat. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang perkembangan pada remaja akhir. Perkembangan fisik pada remaja akhir itu gimana sih?
Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan psikologis pada remaja akhir. Jadi yang pertama, remaja akhir itu lebih cenderung mikirin resiko yang akan terjadi nantinya. Makin membuka diri untuk memperbanyak relasi, dan biasanya udah mulai mikirin tujuan hidup dan future atau masa depannya gimana nantinya. Mandiri dan membuat keputusan untuk diri sendiri. Lalu yang kedua, kita akan membahas perkembangan emosional pada remaja akhir. Mulai sadar dan mengerti apa yang dia inginkan, mulai bisa mengontrol emosi, mencoba dunia baru yang sudah lama diinginkan, dan semakin yakin untuk mempertahankan kemandiriannya. Lalu yang terakhir, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan sosial pada remaja akhir. Jadi yang pertama, remaja akhir cenderung menghabiskan waktu bersama teman dekat atau pacar. Lalu yang kedua, sudah mulai nyaman dengan orang tua, menerima pendapat serta berkompromi dengan orang sekitar. Yang terakhir, mempunyai hubungan yang lebih serius dengan pacar. Lalu selanjutnya kita akan membahas bagaimana perkembangan kognitif pada remaja. Jadi apa sih perkembangan kognitif itu? Jadi perkembangan kognitif adalah suatu proses tumbuhnya kemampuan dalam berpikir dan bernalar. Di sini aku akan menjelaskan. Jadi ada 3 tahap yang disesuaikan berdasarkan usia dalam perkembangan kognitif. Jadi yang pertama pada remaja awal. Jadi remaja awal itu cara berpikirnya itu lebih kompleks. Mereka ingin mengambil alih tentang keputusan pribadinya. Lalu yang kedua, membentuk dan mengungkapkan pemikiran atau pandangannya sendiri. Remaja pertengahan memiliki kemampuan menganalis yang lebih dalam, mulai mempertanyakan dan mencari identitas diri, mempertimbangkan tujuan di masa depan, dan membuat perencanaan terkait apa yang ingin dicapai di kemudian hari, kritis dalam mempertanyakan sesuatu yang ingin mereka ketahui. Lalu selanjutnya, remaja akhir memikirkan tentang konsep yang lebih luas seperti politik, sejarah, dan lain-lain, memperdebatkan intoleransi terhadap pandangan yang berlawanan dengannya, dan yang terakhir, mulai fokus untuk menjalani karir di masa depan dan mengembangkan pandangan idealis terkait dengan masalah yang dihadapi. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya harap teman-teman yang lain bisa memahami apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.